Selamat pagi pemirsa, Halo Berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda pada pagi hari ini, Rabu 8 Juni 2022, bersama saya Neti Kristina yang akan menyampaikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, seorang pria berinisial DH, 39 tahun, dipukul atasannya MAZ hingga tersungkur ke lantai. Peristiwa pemukulan itu terjadi di kantor pelayanan pajak Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang kini tengah diusut oleh pihak kepolisian. Kapolsek Bekasi Timur AKP Nida Aditya mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 6 Juni 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, terduga pelaku adalah atasan korban yang memberikan pekerjaan untuk diselesaikan. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Bekasi Timur tersebut melalui detiknews.com, korban dipanggil oleh pelaku dan menanyakan tentang pekerjaan tersebut dan dijawab oleh korban bahwa sudah dikerjakan dan ditunjukkan buktinya. Kemudian pelaku masih bersikeras bahwa korban belum mengerjakan. Setelah diberi penjelasan oleh korban, pelaku disebut masih tidak percaya. Pelaku diduga menanyakan korban yang tidak menjawab panggilannya pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, pelaku juga menuduh korban memberikan nomor HP palsu di data kepegawaian yang tercantum nomor keluarga yang bisa dihubungi. Padahal korban tengah memberikan bukti tangkapan layar panggilan pelaku ke handphone istrinya. Ketika korban akan pergi, pelaku secara tiba-tiba memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai rahang kiri di bagian wajah hingga membuat sang korban terjatuh ke lantai. Korban lalu ditolong oleh rekan-rekan kerja yang ada di lokasi dan dibawa menuju ke rumah sakit. Atas peristiwa itu, korban pun melaporkan ke pihak kepolisian dan kini laporan yang masuk tersebut telah diterima dan sementara masih dalam tahap proses pemeriksaan saksi-saksi terkait tahapan penyidikan. Rida mengungkap motif di balik aksi pemukulan atasan terhadap bawahannya itu dipicu karena pelaku yang tidak percaya bahwa korban telah mengerjakan tugas sesuai perintahnya. Selain itu, Rida juga mengatakan bahwa pelaku dan korban merupakan pegawai pelayanan pajak Bekasi Utara. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Baik pemirsa, kita kini beralih ke informasi lain. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, biasanya terkenal akan keindahan tempat wisata Candi Borobudur. Namun ternyata terdapat 3 rekomendasi wisata di sekitar Candi Borobudur yang bisa dijadikan sebagai alternatif tempat liburan. Seperti apa saja tempat-tempat tersebut? Berikut liputan. Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata sekaligus tempat ibadah umat Buddha di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang cukup dikenal di Indonesia maupun luar negeri. Namun, tahukah pemirsa bahwa di sekitar Candi Borobudur juga ada sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi? Dilansir dari media kompas.com, berikut ini terdapat beberapa rekomendasi tempat wisata di sekitar Candi Borobudur yang bisa dikunjungi sebagai alternatif lokasi liburan. Yang pertama ada Museum Kapal Samudra Raksa atau Samudra Raksa yang jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 200 meter dari kawasan Candi Borobudur. Jika berkunjung, wisata bisa melihat koleksi benda bersejarah dan video dokumentasi ekspedisi Samudra Raksa. Terdapat pula wahana hiburan baru yang dibuka pada Agustus 2018 berupa Adventure of Raka Interactive Cinema. Atraksi baru itu menggunakan teknologi digital berupa 3 animasi dimensional yang diputar di layar LED, dikutip dari situs resmi Borobudur.com. Lokasinya ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dan masih bagian dari kawasan Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur. Museum ini mulai buka pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Selanjutnya, tak jauh dari Candi Borobudur atau kira-kira sekitar 4 km, terdapat bangunan kuno lainnya, yakni Candi Mendut. Pengunjung yang ingin berwisata bisa datang ke Jalan Mayor Kusen, Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mirip dengan Candi Borobudur, candi ini juga dikelilingi oleh gunung, ada Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, kemudian Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Selain itu, letak candinya juga berada di antara Sungai Progo dan Sungai Elok. Candi Mendut pertama kali ditemukan pada tahun 1836. Bangunannya tertutup tanah serta semak belukar. Setelah ditemukan, Candi Mendut akhirnya dibersihkan. Sayangnya bagian atapnya tidak ditemukan. Jadwal operasionalnya dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Lalu untuk tempat wisata selanjutnya ada Gereja Ayam. Dilaporkan oleh Kompas.com pada hari Jumat 2 April 2021, Gereja Ayam berada kurang lebih 4,7 km dari Candi Borobudur.
Gereja ini menjadi populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan karena muncul di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Keunikannya adalah karena bentuk bangunan yang mirip dengan ayam, namun penduduk sekitar mengatakan sebenarnya bangunan gereja ini meniru bentuk burung merpati. Lokasinya berada di Desa Gombong, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah ini karena akan ada informasi yang lebih menarik. Tetaplah di Halo Berita dan kami akan segera kembali usai jeda berikut. Baik, terima kasih pemirsa karena masih bersama dengan kami. Selanjutnya kita beralih ke informasi liburan, di mana Niki akan mengadakan tur konser tunggal bertajuk The Nicole Tour di 21 kota di Kanada dan Amerika Serikat mulai 8 September mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Niki lewat akun media sosialnya. Dalam keterangan unggahannya, Niki menyebut tur konser ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Solois berusia 23 tahun ini akan membuka turnya di Vancouver, Kanada pada 8 September mendatang dan menutup rangkaian turnya di Los Angeles, Amerika Serikat pada 22 Oktober 2022. Jelang The Nicole Tour, Niki baru-baru ini merilis single dan video klip terbaru berjudul Before. Track ini adalah single pertama dari albumnya yang akan datang, Nicole. Dalam keterangan resmi yang diterima melalui media cnnindonesia.com, Before merupakan single yang berbicara soal refleksi diri. Single itu diwarnai dengan nostalgia dan bercerita tentang kerinduan Niki akan sebuah hubungan di masa lalu yang telah berakhir. Lagu ini juga menggambarkan pergulatan dengan perasaan dan mencoba melepaskan. Bernama lengkap Nicole Zevanya, Niki merupakan penyanyi asal Indonesia yang melebarkan sayap di Amerika Serikat di bawah naungan 88 Rising. Dalam karirnya, Niki telah tampil sebagai pengisi di beberapa konser besar seperti Head in the Clouds bersama musisi 88 Rising yang lain. Terbaru, Niki tampil sebagai salah satu solois asal Indonesia pertama yang manggung di festival musik terbesar di Amerika Serikat, Coachella, pada Sabtu 16 April 2022 yang lalu bersama Rich Brian. Di atas panggung Coachella 2022, ia bukan hanya tampil membawakan lagu berbahasa Inggris. Niki menampilkan lagu Sempurna milik Andra and the Backbone yang menjadi lagu berbahasa Indonesia pertama dalam sejarah Coachella. Baik pemirsa, tak terasa hampir 10 menit kami sudah menemani pagi Anda. Kami harap semoga berita yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan tentunya selalu menerapkan pola hidup sehat dimanapun kita berada. Saya Neti Kristina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.